Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi di channel SDA Sukses. Apa kabar sobat semuanya? Semoga kita di hari ini dan hari-hari berikutnya Allah senantiasa memberikan kita atau melimpahkan kita kesehatan, melimpahkan kita perlindungan, keamanan, dan melimpahkan kelancaran rezeki yang berkah. Amin. Baik, seperti biasa di video-video di channel ini kami selalu mereview atau mereaksi video-video tentang sapi, baik peternakan sapi, kandang sapi, breeding sapi, pengemukan sapi, dan lain-lain. Pokoknya berhubungan dengan sapi. Nah, di video kali ini kami mereview video sapi yang berjudul 5 cara menghilangkan kutu pada sapi dari channelnya Didjoem. Silakan sobat semuanya untuk mensupport, mensubscribe channel Didjoem sebagai tanda terima kasih kita kepada channel ini. Dan selanjutnya jangan lupa juga untuk mensubscribe channel kita, channel SDA Sukses. Agar channel ini tambah lama, tambah berkembang, dan kami tambah semangat lagi untuk memberikan video-video yang mudah-mudahan video yang kami berikan bisa menginspirasi, memotivasi. Kalau ada unsur edukasi mudah-mudahan bisa mengedukasi untuk sobat semuanya. Oke, tidak berlama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya. Mari. Baik sobat semuanya, langsung saja kita putar videonya. Mari. Sapi biasanya akan merasa gatal sehingga terus menggosok atau menendang bagian yang gatal, dan itu bisa menimbulkan luka. Untuk itu, agar tidak terjadi dan mengurangi kualitas ternak sapi, berikut beberapa cara untuk menghilangkan kutu yang hinggap pada sapi. 5 cara menghilangkan kutu. Mandikan sapi. Dimandikan Cara yang pertama pertama. untuk menyingkirkan kutu dalam ternak sapi dapat dilakukan dengan memandikan menggunakan sampo yang cocok. Cuci leher sapi sehingga kutu tidak melompat ke kepala ketika sapi dimandikan. Mandikan sapi lalu gunakan sampo secara menyeluruh dari leher sapi, Dari leher dulu ya berarti. kaki, perut sampai buntut. Cara ini paling mudah dilakukan untuk membasmi kutu. Memakai sampo yang dimandikan. Gunakan sabun cuci piring. Saat memandikan sapi, tidak hanya menggunakan sampo, bisa juga dengan sabun cuci piring. Meskipun dapat menyebabkan kulit sapi mengering atau iritasi, sabun cuci piring juga bisa menyebabkan keracunan jika tertelan. Tetapi ini sangat efektif untuk membunuh kutu. Sabun cuci piring adalah racun bagi kutu, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan serangan kutu pada ternak. Pastikan untuk membilas tubuh sapi sampai bersih. Serbuk insektisida. Pupuk insektisida dapat dibeli di toko hewan atau toko peternakan yang tersedia dalam beberapa pilihan untuk hewan yang juga berbeda, dan dosis juga kandungan kimia juga berbeda. Serbuk ini dapat digunakan untuk tubuh sapi atau ternak lain, sehingga kutu dapat segera mati dan tidak lagi berkembang biak. Oke, cukup dulu. Itu tadi sobat semuanya saya potong di pertengahan video, jadi 5, tapi yang sudah kita ketahui 3. Yang pertama tadi kita disuruh memandikan sapi. Dimandikannya memakai sampo, diawali dari leher terus ke belakang. Kenapa katanya dari leher? Karena agar kutu sapi itu tidak loncat ke kepala. Kepala juga dikasih sebenarnya samponya kan, dimandikan, disampoi, dibilas. Nah, itu yang cara pertama, itu untuk mematikan kutu. Yang kedua tadi katanya gunakan sabun cuci piring. Sabun cuci piring kan lebih berat ya, lebih keras dibanding dengan sampo biasa. Bisa mengakibatkan iritasi, tapi memang kan sangat efektif untuk membunuh kutu tadi, tapi ya jangan sampai tertelan. Yang ketiga tadi memakai serbuk insektisida. Serbuk insektisida tadi belinya di toko pertanian. Nah, itu juga diberikan ke tubuh sapi juga. Oke, sekarang kita lanjut lagi nonton videonya. Yang keempat dan yang kelima seperti apa caranya. Oke, lanjut lagi sobat semuanya, kita tonton. Gunakan garam. Oh, yang keempat gunakan garam. Garam adalah pengering yang dapat menyerap kelembaban.
Ketika kristal garam sudah menempel pada kutu, itu akan melekat dan membuat kutu menggesekkan dan menggaruk hingga akhirnya kehabisan darah dan mati. Garam ini dapat ditaburkan di tanah kandang sapi dan daerah sekitarnya untuk membunuh kutu dan telurnya. Oh, pakai garam ya. Cara ini nggak ada resiko kayaknya ya untuk kesehatan sapi. Cuka. Yang kelima, cuka. Cuka juga dapat digunakan untuk memberantas kutu pada tubuh sapi. Caranya, campur cuka dengan air dan sabun pencuci piring. Oleskan campuran ini ke tubuh sapi dan diamkan selama 15 menit. Setelah 15 itu menit. segera bilas tubuh sapi dengan air dan semprotkan atau tuangkan cuka ke tubuh sapi, terutama yang banyak kutu, dan keringkan tubuh sapi. Mantap. Oke, cukup. Seperti yang kita tonton tadi, lanjutannya yang keempat tadi katanya memakai garam. Jadi garam dicairkan kali, terus dioles-oleskan ke tubuhnya sapi. Fungsinya apa? Garam itu kan bisa menyebabkan cepat kering, kulitnya cepat kering, terus kutu-kutu itu menggeser-geserkan tubuhnya, akhirnya banyak mengeluarkan air, terus kutunya mati. Bukan sapinya mati, tapi kutunya mati. Nah, yang selanjutnya itu kan namanya kutu itu bukan saja menyebar di tubuh, bisa menyebar di lantai, di dinding, atau di kandang. Itu bisa ditaburkan juga memakai garam. Yang kelima tadi katanya memakai cuka, ditambah air, terus ditambah sabun cuci piring. Nah, karena sabun cuci piring memang kan kalau tertelan nanti takutnya kenapa-kenapa pada sapi. Saya kayaknya yang 5 tadi kayaknya enak yang pakai garam, karena risikonya kan kalau tertelan, namanya garam memang kita makan gitu ya. Sapi juga senang. Jadi kita oleskan ke sapi. Tapi silahkan sobat semuanya mau praktek kelima-limanya tadi, silahkan. Oke, mudah-mudahan video ini bisa menginspirasi untuk sobat semuanya. Seperti biasa, jangan lupa yang baru berkunjung ke channel ini yang belum menekan tombol subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe, dilanjutkan tekan lonceng, like video ini bila Anda suka, dislike bila tidak suka, dan share ke sosial media sobat semuanya. Di sini apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.